Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali saya Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Kali ini pertanyaan datang dari Bapak Yanto di Jakarta. Pak Agus, kami baru saja melakukan perbandingan antara daftar tanah dan bangunan yang tercatat di daftar aktiva pada laporan keuangan dengan dokumen legalnya. Jadi terdapat satu aset berupa tanah dan bangunan yang dokumen legalnya atas nama perusahaan yang dibeli tahun 2005. Namun di daftar aktiva pada laporan keuangan belum tercatat sebagai aset perusahaan. Tanah dan bangunan ini saat ini digunakan sebagai salah satu gudang kami. Oleh karena program PPS sudah berakhir di Juni 2022 lalu, kami tidak bisa lagi menggunakan program tersebut untuk melaporkan dan mencatat sebagai aset perusahaan. Dan sebagai informasi, kalau perusahaan pernah mengikuti tax amnesty tahun 2016 lalu. Mohon saran dari Bapak supaya aset bangunan ini bisa dicatat sebagai aset perusahaan. Pak Yanto di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agustus Santolihin, tax partner dari ATS Consulting. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Pengampunan Pajak di pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, di situ dijelaskan bahwa wajib pajak yang telah mengikuti pengampunan pajak jilid pertama tax amnesty tahun 2016 lalu, apabila ditemukan adanya data dan atau informasi mengenai harta yang belum dilaporkan di dalam surat pernyataan harta pengampunan pajak, maka atas harta tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak pada saat ditemukannya data atau informasi mengenai harta tersebut. Nah, dan juga dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak penghasilan yang kurang dibayar tersebut. Nah, memang sebenarnya masih ada kesempatan pada saat periode 1 Januari yang lalu sampai dengan berakhir 30 Juni 2022 yang lalu, pemerintah kan ada mencanangkan program pengungkapan sukarela atau PPS atau dikenal biasanya tax amnesty jilid kedua. Nah, tapi memang untuk PPS bagi wajib pajak badan, itu kan hanya bisa mengikuti skema 1 yang mana karena skema 1 ini perolehan hartanya di 1 Januari tahun 85 sampai dengan 31 Desember 2015. Nah, di sini apabila wajib pajak tidak mengikuti tax amnesty yang tahun 2016 yang lalu, kalau kita lihat di aturannya di Undang-Undang Pengampunan Pajak, di situ mengatur mengenai daluarsa atas perolehan harta dari 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 untuk wajib pajak yang tidak ikut tax amnesty. Nah, itu jangka waktunya berapa lama? Nah, itu jangka waktunya paling lama 3 tahun sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak ini mulai berlaku. Artinya, apabila wajib pajak yang tidak ikut tax amnesty, yang tidak ikut tax amnesty, setelah 3 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak, maka mengikuti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang KUP, yang berarti daluarsa pemeriksaan dan daluarsa penagihan pajak itu berlaku 5 tahun. Nah, sedangkan untuk daluarsa penyidikan pajak itu 10 tahun. Seperti itu. Nah, tetapi wajib pajak juga bisa mengikuti program Pas Final, program pengungkapan aset sukarela, yang mana tujuannya adalah untuk mengakomodir kasus-kasus apabila terdapat aset yang belum dilaporkan, apabila di situ wajib pajak yang alumni tax amnesty tahun 2016 lalu ternyata terdapat harta yang belum dilaporkan, seperti itu. Nah, memang tetapi ada syaratnya, syaratnya sepanjang Dirjen Pajak belum menerbitkan surat perintah pemeriksaan pajak. Nah, untuk program Pas Final itu menggunakan tarifnya PPh final. Jadi pada dasarnya memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan harta yang belum dilaporkan di dalam surat pernyataan harta. Nah, untuk wajib pajak badan juga bisa memanfaatkan Pas Final ini. Nah, jadi untuk
tarif PPh final bagi wajib pajak badan ya yang untuk pas final ini adalah tarifnya dikenakan sebesar 25%. Ya. 25% dikalikan dengan nilai harta per 31 Desember 2015. Nah, ini aturannya memang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017. Nah, untuk menentukan nilai hartanya untuk aset selain kas ya, itu berdasarkan nilai dari hasil penilaian yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan kondisi dan keadaan. Nah, kalau kita lihat itu diatur penegasannya ya untuk petunjuk teknis penilaian harta selain kas ini yang diperlakukan sebagai penghasilan dalam rangka pengampunan pajak itu untuk harta selain kas ya, untuk harta selain kas misalkan untuk tanah dan bangunan itu menggunakan NJOP tahun 2015. Nah, jadi walaupun di sini perolehan hartanya itu dari pertanyaan Pak Yanto bahwa perolehan harta Bapak ya, perusahaan Bapak membeli tanah dan bangunan di tahun 2005. Ya, di tahun 2005. Tetapi sebagai untuk menghitung dasar penilaiannya, tetap menghitungnya dasar penilaiannya adalah NJOP tahun 2015. Nah, jadi untuk pengenaan PPh-nya ya, dikenakan PPh final, untuk wajib pajak badan dikenakan tarifnya adalah 25% dikalikan dengan NJOP tahun 2015. Oke, demikian penjelasan dari saya. Saya Agus Santolin, semoga bermanfaat untuk Pak Yanto dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.